Halo, jumpa lagi dengan saya Maisa Terapis Pijat, sahabat penonton channel YouTube Maisa Terapis Pijat. Semoga dalam keadaan baik ya, sehat selalu, banyak rezeki, bahagia bersama keluarga, dan selalu hidup penuh dengan keberkahan. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita pijat perut. Pijat perut untuk menghilangkan masuk angin. Jadi pelan-pelan saja ya, kita tarik dari atas dulu. Kasih minyak dulu yang banyak. Tapi pijat perut ini tidak semua orang kalau dipijat itu harus pijat perut ya, enggak juga ya. Malah kebanyakan enggak, karena kalau Maisa Terapis Pijat Mijat ditambah pijat perut itu harganya beda tambah. Jadi jarang sekali orang yang dicampur dengan pijat perut. Ini harus pandai juga mengatur waktunya ya kan, supaya kurang lebih 1 jam juga bisa tetap selesai pemijatan ini ya kan. Kalau bisa kurang dari 1 jam nggak apa-apa. Nah, jangan sampai ke tulang, di dekat tulang itu tuh tulang rusuk. Nah, kita tekan dulu. Kadang-kadang kalau masuk angin di situ tuh ada keras gitu loh di perut itu. Nah, ini juga agak mengeras, makanya saya tekan pelan-pelan sambil dijalanin. Tidak bisa juga kita terlalu tekan gitu, enggak. Kalau perut itu harus hati-hati, harus pelan-pelan gitu. Kenapa kita ambil dari atas dulu? Ya memang dari atas dulu bawa ke tengah. Jadi kalau perut itu, pijat perut itu serba dibawa ke tengah, bukan dibawa ke pinggir, karena buat ngebagusin perut juga supaya tidak melebar. Nah, masuk angin ya, tak coba dibunyiin. Nah, kaku dalam perut ini keras karena masuk angin. Pelan aja, tekan pelan, jalan ini tuh pelan-pelan kayak nggak jalan gitu loh, padahal mau jalan. Nah, ambil dari pinggir dibawa ke tengah juga bisa seperti itu. Nah ya, ini enggak terlalu tekan banget, biasa aja. Tapi kelihatannya tekan ya, jangan terlalu tekan-tekan banget kalau perut mah. Apalagi misalkan sahabat semua belum memahami namanya tentang perut juga kalau masuk angin, kalau sakit pinggang, kalau ada keluhan apa, perut juga sama dengan otot badan. Perut juga kadang mengeras, dan malah perut itu kadang-kadang lebih tidak mudah untuk melembutkannya kembali. Kalau sudah kenceng tuh agak lama, perlu berkali-kali pemijatannya. Karena kenapa perlu berkali-kali? Karena perut itu tidak bisa ditekan terlalu tekan banget gitu, nggak kayak badan. Jadi bisa nggak kayak badan gitu loh. Kalau badan itu kan disetekan apapun nggak apa-apa, kuat. Habis itu kan mentoknya ke tulang. Kalau ini kan bukan ke tulang, jadi dalam perut tuh banyak ini. Nah, kalau masuk angin tuh pijatnya begini. Nah, diputer ke bawah, tarik dari bawah ke atas, diputer kayak bikin lope. Nah, kayak bikin lope, tapi nggak usah terlalu sering-sering ya, pelan aja, dikit aja, tarik lagi dari atas ke bawah. Nah, karena di sininya atasnya keras, masuk angin ini keras, saya ulang-ulang kembali di atasnya. Emang harus begitu mijat itu, nggak selalu yang namanya kita tuh menyamakan modelnya mijat. Misalkan
ukurannya harus segitu, waktunya harus segitu, cara mijat perut begitu. Tapi kan setiap orang itu kadang-kadang keluhannya berbeda. Jadi ya di mana yang ada keluhan, di mana yang sakit, di situ yang agak lamain dipijatnya gitu loh sahabat semua. Nah, model pijatannya juga seperti ini bisa. Jadi perut juga sama, harus dirayu pelan-pelan, sini dong gitu. Kita bawa ke tengah ini supaya kadang-kadang tapi walaupun dari atas tekan gini, ini juga nggak bisa terlalu kenceng banget, pelan aja. Nah, gituin, tarik dari bawah ke atas juga ya, tarik dari bawah ke atas. Kadang-kadang kalau orang masuk angin, kecapean, otot perut tuh menjadi kaku juga, menjadi kencang, menjadi keras, dan itu untuk mengembalikan lembek kembali juga tidak mudah, karena seperti saya bilang tadi, tidak bisa ditekan terlalu kencang karena di dalam perut kan banyak isinya, ada usus, ada ya pokoknya banyak lah gitu. Ya, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Mahisa Terapis Pijat dengan cara like, share, comment, and subscribe agar channel ini cepat dapat berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Yang mau share, silakan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Barangkali ada yang butuh terapis pijat atau ingin belajar mijat secara gratis, cuma beli kuota saja. Nah, tinggal lihat video saya ini ya. Jadi mijat itu sebetulnya kalau misalkan sahabat semua memang sama Allah dikehendaki untuk jadi tukang pijat, memang punya bakat di situ, maka bila mana benar-benar punya bakat di mijat, jadi perbedaannya adalah dengan melihat video saja bisa memahami, bisa menghafal cara mijat, bisa gampang. Karena apa? Ya memang bakatnya di situ. Dan lagi pula juga pijat ini kalau memang dia punya bakat di pijat, dia pasti bisa memahaminya, karena tidak mudah juga loh memahami pijat habis ini gimana, habis ini diapain, perlu feeling juga, perlu biasa juga, biasa mijat gitu loh, biasa. Karena setiap orang juga beda keluhan, beda beda keinginan, setiap orang beda gitu ya. Sambil kita raba nih, kira-kira udah mending belum gitu ya. Nah, lama kan mijat perut daripada mijat-mijat yang lain, karena memang keluhan customer ini di perut awalnya juga. Cuman kalau saya Mahisa Terapis Pijat, biasanya apapun keluhan orang lain, biasanya saya selalu pijat di seluruh badan ya, full body massage. Karena apa? Ya karena supaya aliran darahnya lancar, supaya dia juga enak, jadi badannya kepegang semua, nggak cuman di perut doang gitu kan, enak. Jadi sekalian dimudahkan, sekalian ngapain separuh-separuh doang. Nah, ini udah mulai mendingan ya, sudah mulai nggak terlalu kaku, sudah mulai enak. Nah, bagi sahabat semua yang pengen dipijat, misalkan sama saya pijat perut atau apa, kalau cewek saya nggak punya banyak persyaratan ya, kalau cowok banyak, kalau memang belum kenal ya, karena misalkan pertama kali ya banyak persyaratannya, seperti video yang udah pernah saya bikin itu, intinya mah harus ada saksinya, nggak boleh sendiri. Kalau saya mijit perut cowok, kalau misalkan kenapa sih harus ada saksinya mijit perut cowok gini-gini, para laki-laki pasti tahulah bagaimana rasanya dipijit perut. Ada yang bisa pikiran yang keras, ada yang pikirannya lurus. Jadi saya yang menghindari yang pikirannya ngeras. Alhamdulillah ya, udah selesai. Tetap kita lakukan penyelesaian walaupun udah selesai. Kita pelan pijat. Nah, ini kan masuk angin, kita hilangin masuk anginnya. Ini pijat untuk masuk angin, diputar-putar, bentuknya kayak love gitu loh, karena yang menghilangkan otot perut yang kaku biar keluar angin. Tapi ini tuh enggak dari bawah banget kayak naikin peranakan atau naikin perut ya, karena memang perutnya nggak sakit, ini cuma masuk angin saja. Ini saya ulang-ulang terus pijat di sini ya. Memang
karena saya bisa merasakan udah selesai apa belum. Apalagi pijatnya pelan-pelan begini, tidak ada yang namanya kencang-kencang, jadi ya perlu banget diulang-ulang terus itu. Karena biasanya kalau mijet saya tuh sekali jadi, kalau memang tidak parah gitu loh, langsung sembuh gitu. Kalau bisa pijat sekali, ngapain berkali-kali, ya enggak? Oh iya, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat dengan cara like, share, comment, and subscribe. Jika sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, silahkan subscribe dan ditonton. Silahkan juga share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Barangkali ada yang butuh pijat atau butuh terapis pijat ya. Jadi saya bikin video pijat ini bukan untuk ngeres atau bukan untuk niat yang lain-lain ya. Niat saya adalah mengajarkan orang lain yang ingin belajar mijat, tapi tidak punya uang buat bayar gurunya. Ya udah, tinggal pelajari aja cara pijat ini. Cuma beli kotak doang, sahabat semua cuma beli kotak bisa belajar mijat, kan bagus ya kan. Alhamdulillah, itu rezeki juga loh, berkah dari Allah. Supaya apa? Misalkan sahabat semua pengen jadi tukang pijat, supaya bisa yang namanya mengembangkan, menambahkan ilmu pijatnya, supaya banyak langganannya juga, banyak yang mijatnya juga gitu ya. Apalagi pijat saya ini pijat memahami di mana letak otot, urat, dan tulang. Saya kan sudah sering bilang, sakit, cedera atau apapun, kadang-kadang orang itu engkel, ada kekakuan otot di dalam tubuhnya gitu. Jadi itu yang harus kita tuh ditarik pakai keempat jari kita. Nah, ditekan pakai keempat jari. Dikumpulin ke tengah. Sebenarnya bukan dikumpulin banget sih, di tengah juga harus kita beresin juga nih perut. Biar enak perutnya, kakuannya hilang, masuk anginnya hilang, udah nanti enak. Biasanya kalau lambung nih masuk angin, kaku di sini, itu juga menyebabkan makan juga kadang gak enak, malas-malesan gitu ya. Nah, tarik dari atas, tekan. Ini pelan saja sih sebetulnya mah, cuma harus ditanya juga ke customer kencengan nggak. Kadang-kadang kita juga nggak sadar juga ya. Nah, ini agak-agak kesakitan dia, makanya gerak-gerak sedikit. Nah, ini tekan pakai jempol. Nah, diremes-remes tengahnya, kan tadi kita sudah bawa ke tengah semua, tapi kita juga tidak boleh membiarkan di tengah ini ikut kaku juga, jadi harus dilemaskan kembali juga. Nah, ini enggak terlalu tekan loh, ngambang ini, karena memang dia kan enggak turun perut, enggak sakit perut, dia masuk angin, cuma perutnya itu kaku, jadi enggak boleh kita terlalu tekan banget. Makanya lama sekali ini pijit perutnya, karena ya biar sembuh gitu. Oh ya, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat dengan cara like, share, comment, and subscribe ya, agar channel ini cepat dapat berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua orang ya. Nah, ini ada lutut yang kaku,
agak-agak bandel nih ototnya. Nah, jadi diulang-ulang lagi, dirayu, ayo dong pelan-pelan. Kalau sahabat semua tidak memahami perut, mungkin kenapa sih itu kok mijit perutnya begitu? Enggak, ya karena memang saya itu melemaskan otot perut yang kaku, bukan naikin peranakan atau naikin berok ini. Jadi perut orang itu kadang juga ada yang kaku begini. Di rumah bisa buat pijitin anak sendiri, bisa buat pijit suami. Perut orang tuh macem-macem, ada yang kaku, ada yang berok, ada yang naikin peranakan, ada yang sakit biasa aja, kadang ada juga yang sampai ke tempat air, bunyi air gitu ya, Jadi kalau untuk kerukuk-kerukuk gitu biasanya, masuk angin tuh biasanya kebanyakan di sini, dikoyak-koyak juga nih. Nah ya, dari atas, nah itu di atas kalau naikin berok di situ ya. Nah tapi ini kan bukan naikin berok. Kalau naikin berok dari sini, nah di situ karena ini bukan naikin berok, saya cuma tekan-tekan aja. Nah kalau naikin peranakan sebelah situ, jadi saya banyak mijat dari atas karena memang pasien ini sakit perut di bagian atas ya. Mungkin kalau orang tidak paham ini ngapain gitu ya di situ-situ terus, itu di situ tuh perutnya tuh keras, kaku gitu loh, nggak lembek, jadi kan nanti jadi masuk angin, jadi perutnya sakit. Makanya saya ulang-ulang lagi supaya apa? Supaya kekakuan ototnya tuh hilang, jadi dia tidak mengeras lagi, jadi bisa agak lembek. Nah kita ini juga agak ditekan sedikit tapi pelan, ini seperti di jalan ini, coba jalannya itu lambat, jadi kayak nggak jalan gitu. Emang perut begitu, nggak boleh terlalu ditarik-tarik banget. Ini mah diulang-ulang terus karena perutnya ini kaku banget dan saya mijatnya tidak terlalu kencang, ngambang sekali, makanya lama. Makanya kenapa mijat sama mesoterapis pijat, alhamdulillah kadang pada sembuh, karena mesoterapis pijat itu memang kalau belum selesai pijat terus sampai ibaratnya selesai, sembuh. Selama orangnya kuat juga sih, kalau orang yang nggak kuat kesakitan ya nggak juga sih. Tapi kebanyakan sih sembuh karena saya juga menyesuaikan kekuatan customer, kekuatannya sampai di mana. Ada orang yang nggak terlalu kuat kenceng, nah saya juga nggak terlalu kencengin banget. Ada yang kuat kenceng, nah saya kencengin gitu, sesuai permintaan lah gitu. Nah ya, alhamdulillah ini sudah lembek ya, sudah enak pokoknya. Tetap aja kita penyelesaian, karena apa? Ini supaya bekas pijatannya itu tidak sakit gitu loh. Jadi Everest, tetap kita harus menetralisir kembali bekas penekanan kita. Nah seperti ini namanya menetralisir, karena bekas tekan-tekan tadi takutnya jadi sakit sehabis dipijatnya. Tapi kalau kita netralisir seperti ini, nanti orangnya tidak lagi sakit perutnya, bekas pijatannya tuh nggak ada, jadi biasa aja gitu. Kan kasihan juga kan kalau mijat terus habis mijat orangnya sakit, bekas pijatannya sakit lama, kan kasihan. Jadi kita tuh ya memang harus netralisir lagi nih. Gemes aja nih, kayak belum udah-udahan masih aja ditekan-tekan ya gitu deh. Mijat itu harus sabar, harus bisa menyelesaikan. Nah ya, sudah selesai, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai, sudah enakan nih. Terima kasih karena telah sabar nih
Yang dipijitnya juga sabar. Alhamdulillah selesai pijat perut. Hai guys, subscribe dulu ya guys. Lalu pencet tombol loncengnya.